Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah sore ini ya. Terima kasih. Terima kasih panitia yang telah bekerja sama dengan Departemen Penyakit Dalam dan saya mendapat tugas untuk mendiskusikan tentang bagaimana di bulan Ramadan ini penderita-penderita kronik kidney disease. Sudah barang tentu yang akan berubah pola hidupnya adalah mereka yang Muslim. Karena yang mendapat perintah untuk melakukan puasa adalah yang beragama Islam. Seperti kita ketahui, Indonesia ini mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, ada 229 juta. Walaupun kalau secara persentase kalah dengan Pakistan yang 96% Muslim. India walaupun presentasinya rendah karena penduduknya besar, cukup besar kelompok Muslimnya. Ini saya sampaikan karena nanti nasihat untuk puasa pada orang CKD ini berbeda sebetulnya untuk orang di benua-benua belahan dunia yang lain. Di Inggris sendiri, ini belahan Eropa, sekarang ini dikatakan ada 4,8% penduduknya yang Muslim. Dan di seluruh dunia itu penduduk Muslim ada 24%. Baiklah, ini peta yang menunjukkan perbedaan musim panas dan musim dingin di berbagai tempat. Kita di Indonesia tidak begitu masalah karena kapanpun puasa kita ya sekitar 12-13 jam. Tapi pada mereka yang hidup di belahan dunia utara sana, itu bisa berbeda, yang terpendek itu bisa hanya 8 jam, tapi yang panjang bisa sampai 19 jam. Sedangkan yang di daerah Australia sana, bisa sampai 16 jam puasanya. Ini membawa konsekuensi ketika kita memberikan nasihat untuk puasa tadi menjadi berbeda. Karena terjadinya kekurangan cairan apa itu berbeda antara 11 jam dan 19 jam tersebut. Nah, ini ayat yang mengharuskan kita berpuasa. Ada escape-nya, yang sakit boleh mengganti. Yang ketiga ini yang sangat menolong kita. Al-Baqarah 183, 184, dan 185. Yang tidak mau menjalankan bisa membayar fidyah. Allah demikian Maha murah, maha pengasih untuk kita semua. Coba bayangkan kalau ayat itu tidak ada, maka orang CKD itu kapan menggantinya? Karena nanti kita lihat bahwa orang CKD itu tidak bakal sembuh. Dia akan terus berjalan sampai jatuh ke hemodialisis. Nah, ini juga tidak gampang buat kita bagi dokter. Kita tidak bisa sembarangan saya mengatakan, sudah ini perintah Allah kamu harus puasa. Kita juga berdosa karena di orang yang harusnya kalau berpuasa itu bisa menyebabkan bahaya, kematian, maka puasa itu haram. Jadi kita yang diberikan anugerah kelebihan pikir ini tidak boleh sembarangan. Kita harus betul-betul mengadviskan dengan betul pasien kita kapan dia puasa dan tidak. Menurut pengetahuan kita yang sebaik-baiknya. Karena sebaliknya kita juga, wah kamu sakit, sudah nggak usah puasa saja. Tidak semua sakit demikian. Ya. Baiklah, ini kenapa saya kata di pendahuluan tadi saya katakan demikian. Karena ini kita lihat di sini, CKD itu kita kenal dulu dibagi menjadi 5 kategori, tapi sekarang yang 3 itu dibagi 3A dan 3B. Karena range-nya sangat luas dan itu berbeda. Nah, di dalam puasa, disinilah nanti nasihat-nasihatnya. Saya akan diskusi nanti tidak sampai ke detail, saya hanya banyak membahas tentang siapa yang boleh dan siapa yang tidak terlebih dahulu. Nanti coba kita lihat. Umpama orang di stage 5 yang sudah dialisis. Kecuali di cangkok, itu pun masih belum sehat betul, tidak bakal sembuh dia. Jadi dia tidak mungkin mengganti puasanya. Jadi pilihannya dia melakukan atau tadi membayar fidyah. Sebagai orang Muslim kadang-kadang kita juga ada keinginan untuk melakukan puasa itu dan bagaimana nasihat dokternya nanti. Sebenarnya puasa sendiri itu
pada orang sehat tidak menimbulkan masalah. Baik pada hematologi, lipid, hormon itu di situ saya tidak akan baca satu-satu. Cardiovascular system tadi sudah dibahas, respiratory system, inflammatory markers dan semuanya tidak ada masalah. Semuanya tidak ada gangguan pada orang yang sehat. Sehingga dikatakan pada orang dewasa sehat, silakan, tidak apa-apa. Bahkan banyak yang menunjukkan perbaikan fungsi. Tetapi untuk orang-orang yang sakit, inilah akan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah pada chronic kidney disease ini. Dan penelitian tentang puasa ini walaupun ternyata tidak banyak. Setelah kita cari, apalagi sekarang kita bisa meretrieve penelitian dengan gampang, tidak banyak dan masih tetap merupakan barang baru buat kita. Dan yang ada pun banyak yang hanya observasional dan sangat sukar digeneralisasikan, apalagi tadi ada siapa yang harus puasa 12 jam, siapa yang kemudian di daerah yang kemudian harus puasa 18 jam. Jadi tidak mudah untuk menggeneralisasikan. Relatif kita di Indonesia akan lebih mudah untuk hal tersebut. Ini salah satu contoh saja bagaimana N-nya pun sedikit sekali ini, hanya 54. CKD stage 2 dan 4 tadi itu. 2, 4. Tadi saya katakan 3 itu yang batasnya, yang abu-abu di sini. Menarik sekali di sini diperiksa A1C, glukos dan semuanya. Semuanya hampir tidak ada perbedaan. Demikian juga eGFR-nya. eGFR-nya kita lihat di sini bahkan orang yang berpuasa tadi dilihat sebelum puasa, selama puasa, sesudah puasa pun menarik di sini walaupun tidak berbeda bermakna, tapi ada perbaikan pada orang CKD tadi. Jadi sebelumnya kita hanya mengatakan, oh tidak boleh kamu sakit. Tapi setelah kita lihat beberapa penelitian-penelitian kecil ini, pikiran kita menjadi berubah untuk memberi nasihat orang-orang CKD untuk berpuasa. Ini jelas sekali ada peningkatan eGFR pada orang yang puasa tadi, walaupun bedanya tidak signifikan. Sehingga disimpulkan di sini, pasien CKD tadi bisa melakukan puasa. Bahkan pada orang-orang yang menjalankan puasa tadi itu masih harus perlu kita lakukan persiapan-persiapan agar dia bisa melakukan puasa tadi. Terutama nanti kita siapkan terlebih dahulu, terutama pada nanti berapa minumnya dia, aktivitasnya bagaimana, dan tadi disebutkan pengaturan obatnya. Khususnya tadi disebutkan pada heart failure ataupun pada diabetik. Nah, ini yang lain lagi. Ini suatu mini meta-analysis. Itu pun tidak banyak. 11, kemudian yang bisa dianalisis 6. Dari 6 ini, 4 diadakan pada musim dingin. Artinya lebih pendek. Yang 2 musim panas. Jadi kalau kita tidak ada masalah, untuk di Eropa ini menjadi masalah tersendiri. Puasa ini tadi. Hasilnya apa? eGFR-nya juga tidak banyak berbeda. eGFR tidak banyak berbeda. Walaupun ada 2 penelitian, yang satu lebih baik, yang satu tidak baik, yang 4 sama. Ketika dibedakan yang ini yang dilakukan di waktu musim dingin juga demikian, hasilnya tidak begitu banyak berbeda, walaupun yang dilakukan di musim panas sedikit memburuk. Tapi bedanya pun tidak bermakna. Jadi di sini disimpulkan bahwa kita harus mulai mempertimbangkan orang-orang CKD yang stabil tadi jika ingin berpuasa. Jadi kita dulu tidak usah gitu aja, sekarang kita harus mulai pertimbangkan. Karena apa? Dengan melaksanakan ibadahnya tadi, malah kemudian dia quality of life-nya lebih baik. Karena dia menjadi merasa bisa melakukan aktivitas keagamaannya, dia menjadi tidak isolated, bisa berkumpul teman-temannya ketika ke masjid dan sebagainya. Ternyata quality of life-nya lebih baik. Dari meta-analisis ini disimpulkan bahwa sekarang kita jangan serta-merta melarang orang berpuasa. Ini secara cepat akan sampaikan beberapa penelitian kecil ya, ini 9. Kita lihat di sini, N-nya tidak pernah ada yang besar. N-nya tidak ada yang besar. Ini dikatakan di sini bahwa ini dilihat perbedaan pada creatine clearance-nya. Ini kita lihat di sini sedikit ada mundur. Satu penelitian kecil. Di sini tidak signifikan. Sekali lagi N-nya juga tidak besar. Perubahannya dilihat dari eGFR maupun dari
kreatin. Ini penelitian yang lain. Ini dilihat kaliumnya. Kaliumnya naik, tapi juga tidak signifikan. Tapi naik. Demikian juga dinilai di sini terjadinya komplikasi kardiovaskuler. Seperti kita ketahui orang CKD itu 50% meninggalnya karena kardiovaskular event. Jadi antara nefrologi dan kardiologi itu mesti kerjasamanya baik sekali. 50% kematiannya kardiovaskular event. Di sini dikatakan bahwa ada beberapa ini yang kemudian di 6 terjadi kardiovaskular event dan yang hanya 1 pada yang kelompok kontrolnya. Tapi di sini dikatakan bahwa semua itu kemudian berkaitan juga dengan penurunan eGFR-nya. Ini penelitian yang lain, yang lebih baru ini, sekali lihat 8 tahun 18, 19, 20, N-nya tidak begitu besar. Semua menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, utamanya pada eGFR-nya. Jadi dengan demikian maka rekomendasi menjadi berubah. Oleh karena itu di sini anjurannya bahwa orang-orang CKD yang tadi ingin puasa tadi, maka seyogianya dia dievaluasi sebelumnya. Ada istilahnya adalah fast trial, latihan puasa dulu sebulan sebelumnya. Saya sebelum baca referensi ini, referensi 2021, saya sendiri pasien saya kalau mulai yang tidak bisa dicegah puasa, saya menganjurkan seminggu coba diperiksa labnya. Ternyata sekarang ada anjuran dilatih dulu sebelum puasa tersebut. Dan tadi dianjurkan juga, selain kita harus memonitor dulu untuk merencanakan, dilihat bagaimana perubahan elektrolitnya dan sebagainya, kita klasifikasi. Ada dari IDF, ini yang mengklarifikasikan menjadi 3, very high risk, high risk, dan low moderate risk. Mana itu nanti kita lihat. Pasien yang very high risk dan high risk yang mana itu sebaiknya dimotivasi kalau bisa nggak usah puasa. Kalau yang low moderate risk masih bisa melakukan puasa. Dan tadi itu orang yang mau puasa sebelumnya harus di semacam trial tadi, dan ada istilah 6D rules. Itu kita memberi dia tanda-tanda kapan kamu harus break fastingmu tadi itu. Ya, apa itu nanti kita lihat di belakang. Ini kategorinya, yang very high risk must not fast, yang high risk masih should not fast. Jadi ini pasti tidak, sebaiknya tidak. Kalau moderate low risk, lihat advice dokternya. Ini yang kalau CKD nanti kita lihat, ya. Ini khusus kalau diabetes ya. Jadi chronic dialysis stage 4-5 itu very high risk, sebaiknya tidak. Ya. Stage 3 ini pada diabetes ya masih boleh. Should not fast, tidak, tapi masih boleh. Yang moderate tadi stage 1-2. Nah, kita beranggapan bahwa stage 1-2 itu masih boleh. Stage 1, 2, 3 yang stable, ya itu masih yang masih low moderate ini, kemudian 1, 3 tidak stabil itu termasuk high. Tadi 4-5 dialisis itu very high risk. Maaf dokter, yang low, lagi. Waduh, maaf saya tak lari kalau gitu. Dan ada kelompok-kelompok lain yang harus kita pertimbangkan, terutama yang ada infeksi saluran kencing. Baiklah, ini bagaimana pada orang yang dialisis. Ini berbagai penelitian, tapi pada dialisis, walaupun dari data-data tadi disebutkan perubahan-perubahannya itu tidak ada. Jadi dialisis ini ada 3 kelompok. Dialisis pada saat HD saja, dialisis kadang-kadang, dan tidak puasa. Puasa kadang-kadang, puasa saat dialisis, dan tidak puasa. Ternyata bedanya itu tidak beda. Tapi mortalitasnya yang berbeda. Sehingga memang pada dialisis tadi itu tetap kita harus memberikan nasihat pada pasien tersebut untuk tidak melakukan puasa. Terutama yang penting adalah diet potasium dan minumnya yang harus dijaga. Dikatakan di sini stage 1-3
bisa masih, yang 3 tadi question, stable renal transplant boleh, dialisis atau tidak dialisis, dialisis atau peritoneal dialisis seyogianya tidak. Tapi sekali lagi kita belum punya data yang lengkap. Ini algoritmenya, jadi kalau pasien tadi masih tetap ingin Pak puasa, restratifikasi dulu, very high risk atau low moderate tadi, yang 1-2 tadi boleh, 3 hati-hati, 4-5 HD sebaiknya tidak, transplant stable boleh. Ya. Kemudian harus kita jelaskan dulu bahwa risiko-risikonya, kalau dia mau bayar fidyah juga ada jalannya, tapi kadang-kadang orang yang high risk tetap ingin puasa loh orang HD itu. Maka kita harus siapkan dia. Seperti tadi itu, trial sebelum puasa, tadi disebutkan cara pemberian obatnya dan sebagainya. Dialisis prosedurnya. Kadang-kadang kita mempunyai cara, oh kalau gitu night dialisis. Biar dia lebih bisa night dialisis. Ada juga cara demikian. Merubah cara-cara hemodialisisnya. Ini CKD guidance itu macam-macam. Jadi misalkan kalau orang CKD itu kalau dia mulai mual, sudah jangan. Kalau dia ada muntah itu jangan. Ada panas. Ini yang tanda-tanda sederhana harus namanya CKD guidance. Jadi kalau dia ada hari ngerasa tidak enak itu jangan puasa kamu. Atau tadi trial fasting itu yang dulu saya lakukan pada bulan puasa, ternyata sini anjurannya lakukanlah sebelum puasa di bulan yang sama dengan monitoring yang ketat sekali. Ini beberapa catatan ya. Kalau kreatin naik 30% stop pada CKD stage 1, 2, 3 tadi itu. Pada orang-orang yang HD misalkan berat badannya naik lebih dari 2 kilo dari baseline, bengkak, sesek, nggak boleh puasa. Dan kalau buko, jangan makan buah terlalu banyak bisa untuk segar karena kalium itu akan tinggi sekali. Nah, sebelum saya memberikan ringkasannya, saya ingin menginjus yang muda-muda ini. Indonesia ini negara Muslim, kita guideline nggak ada. Mari kita teliti. Banyak ini untuk CKD ini. Bisa jadi berapa PhD kalau kita teliti ini. Research question-nya bukan main banyaknya. Apa pasien boleh puasa, yang HDP gimana, pra-HD gimana, CAPD gimana, perubahan nutrisinya, perubahan elektrolitnya, quality of life-nya, banyak sekali. Ratusan PhD, ribuan PhD bisa muncul di sini. Mari mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini kita segera menyiapkan puasa tahun depan, mudah-mudahan akan sudah ada ratusan penelitian di bulan puasa. Harapan saya demikian. Saya akhiri ini dengan ringkasan bahwa orang menganggap CKD itu high risk untuk puasa. Sehingga kemudian kita memutuskan demikian saja tidak puasa. Sebetulnya pada pasien stage 1, 2 itu yang puasa, 3, 5 baru yang kita harus berhati-hati. Could be discouraged, could be. Kalau CKD ada CVD-nya, should be. Kalau dialisis, must be, tidak boleh. Ya. Teorinya, memang kita itu, kalau orang CKD puasa itu jelek, teorinya. Tapi nyatanya pada penelitian tidak. Oleh karena itu, kita harus memulai, tapi meskipun demikian, kita harus menyiapkan pasien tadi dengan betul-betul. Stage 3 yang nanti 1, 2 oke, 3 question, lah 4, 5 inilah tadi yang tidak dilakukan. Tapi kalau HD dan peritoneal seyogianya tidak, yang transplant stable masih bisa pada transplant CKD. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf agak mundur sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.